Zelensky ajak negara lain tekan Rusia, serukan embargo penuh ke sektor energi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di Kiev. Zelensky meminta negara lain ikut memberi tekanan yang lebih besar kepada Rusia. Dilansir dari CNN pada Minggu 10 April, Zelensky meminta negara lain memberikan bantuan kepada Ukraina di sektor pertahanan. Dia juga menyebut negara lain bisa memberi sanksi kepada Rusia untuk membantu memberi tekanan. Zelensky meminta negara lain mengikuti langkah Inggris untuk menekan Rusia. Zelensky menyerukan embargo dilakukan secara penuh terhadap sektor energi Rusia. Memberlakukan embargo penuh pada sektor energi Rusia untuk meningkatkan penyediaan senjata ke Ukraina, ujar Zelensky dalam jumpa pers. Zelensky menjelaskan mereka harus memperkuat koalisi anti perang. Dia turut membeberkan bahwa dirinya dan Johnson sedang membahas pembangunan kembali Ukraina. Kita perlu lebih memperkuat koalisi anti perang kita. Kami berharap London akan memainkan peran kunci dalam proses ini, katanya. Bersama-sama kita akan membangun kembali negara dan kota kita, imbus Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akhirnya bertemu secara langsung dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di Kiev pada Sabtu 9 April. Setelah pertemuan itu, Zelensky kembali meminta kepada Barat untuk memperberat sanksi ke Ukraina. Ia juga meminta agar pengiriman senjata ke Ukraina terus ditingkatkan. Hanya satu kesimpulan dan semuanya sama, kita harus lebih menekan Rusia lagi. Menekannya dengan bantuan efektif untuk orang Ukraina dalam pertahanan melawan Rusia, menekannya dengan sanksi, ujarnya dilansir dari BBC. Saatnya untuk memberlakukan embargo penuh terhadap energi Rusia dan meningkatkan pengiriman persenjataan kepada kami, tambahnya. Pada pertemuan dengan Johnson, Zelensky memberitahunya mengenai pembicaraan damai dengan Rusia. Ukraina merasa yakin setiap perjanjian damai harus mencakup jaminan keamanan yang kuat untuk Ukraina. Kami berharap London akan memainkan peran kunci dalam prosesnya, tambah Zelensky. Inggris diketahui menjadi salah satu negara yang terus memberikan dukungan kepada Ukraina setelah serangan terhadap Rusia. Paket bantuan berupa persenjataan terus dikirimkan oleh Inggris. Teranyar, Inggris memberikan paket bantuan persenjataan senilai 100 juta pound atau senilai 1,8 triliun rupiah ke Ukraina. Senjata dijanjikan antara lain sistem pertahanan udara portable Starstreak, 18 rudal anti-tank, dan sejumlah rudal berpemandu presisi. Selain itu, untuk pertama kalinya, Inggris juga akan mengirimkan mobil lapis baja. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Kamis meminta politisi Barat untuk segera menyetujui embargo minyak Rusia, mengeluh kegagalan mereka untuk melakukannya mengorbankan nyawa orang Ukraina. Dalam pidato video dini hari, Presiden Zelensky juga mengatakan dia akan terus bersikeras bank-bank Rusia diblokir sepenuhnya dari sistem keuangan internasional. Invasi 6 minggu Rusia ke Ukraina telah memaksa lebih dari 4 juta orang untuk melarikan diri, bunuh atau melukai ribuan dan membuat kota-kota hancur. Presiden Zelensky mengatakan Moskow menghasilkan begitu banyak uang dari ekspor minyak sehingga tidak perlu melakukan pembicaraan damai secara serius dan meminta dunia demokrasi untuk menghindari minyak mentah Rusia. Beberapa politisi masih tidak dapat memutuskan bagaimana membatasi aliran petrodolar dan euro minyak ke Rusia agar tidak membahayakan ekonomi mereka sendiri. Kata Presiden Zelensky memperkirakan embargo minyak akan tetap berlaku seperti melansir Reuters 7 April. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa banyak lagi pria Ukraina, berapa banyak lagi wanita Ukraina. Militer Rusia akan punya waktu untuk membunuh agar Anda, politisi tertentu, dan kami tahu siapa Anda untuk menemukan keinginannya, tandasnya. Sebelumnya, Amerika Serikat menargetkan bank dan elit Rusia dengan babak baru sanksi pada hari Rabu. Presiden Zelensky mengatakan pengumuman itu spektakuler tetapi tidak cukup. Diketahui Rusia menyebut mereka terlibat dalam operasi militer khusus yang dirancang untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Sementara Ukraina dan pemerintah Barat menolak untuk sebagai dalih palsu untuk invasinya. Tak mau kalah secara memalukan, Zelensky minta agar dunia segera mengembargo habis Rusia. Perang antara Rusia dan Ukraina semakin ganas, bahkan Rusia nampak tak kendor sedikit pun dalam upaya menaklukkan Ukraina. Hal ini membuat Presiden Ukraina semakin ketakutan. Bahkan Volodymyr Zelensky pada Kamis mendesak politisi Barat untuk segera menyepakati embargo minyak Rusia karena menunda langkah itu akan mengorbankan nyawa rakyat Ukraina. Tentu Volodymyr Zelensky tak mau kalah dengan cara memalukan. Lewat siaran video, Zelensky juga mengatakan dia akan terus meminta agar bank-bank Rusia diblokir sepenuhnya dari sistem keuangan internasional. Zelensky mengatakan Moskow meraup banyak uang dari ekspor minyak sehingga mereka tidak perlu menanggapi serius perundingan damai.
Dia mendesak dunia yang demokratis untuk menolak minyak Rusia. Beberapa politisi masih tak mampu memutuskan bagaimana membatasi aliran dolar dan euro dari minyak ke Rusia agar tak membahayakan ekonomi mereka sendiri, kata Zelensky. Namun dia memperkirakan embargo minyak akan tetap diberlakukan. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa lagi pria Ukraina, berapa lagi wanita Ukraina yang akan dibunuh oleh militer Rusia agar Anda politisi-politisi tertentu dan kami tahu Anda siapa, kata dia. Rusia menyebut agresinya di Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina, sebuah dalih yang ditolak Ukraina dan pemerintah Barat. Invasi Rusia Ukraina yang memasuki pekan ke-6 itu telah memaksa lebih dari 4 juta orang mengungsi, membuat ribuan orang tewas dan terluka, serta menghancurkan kota-kota. Sementara Amerika Serikat mengincar bank-bank dan para elit Rusia dengan menghancurkan gelombang sanksi baru pada 6 April 2022. Zelensky mengatakan langkah itu spektakuler tapi belum cukup. Uni Eropa akan melarang impor batubara dari Rusia. Kebijakan ini menjadi babak baru dari sanksi untuk Rusia atas serangannya ke Ukraina. Kami akan memberlakukan larangan impor batubara dari Rusia senilai 4 miliar euro atau 4,39 miliar US dollar per tahun. Ini akan memotong sumber pendapatan penting lainnya bagi Rusia, kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dikutip dari CNBC Selasa 5 April 2022. Sanksi pelarangan impor itu disebut akan memotong banyak pendapatan Rusia. Di sisi lain, sebenarnya UE bergantung pada pasokan batu bara di Rusia. Menurut data dari Kantor Statistik Eropa, UE mengimpor 19,3% batu baranya dari Rusia pada 2020. Selain itu, Uni Eropa juga mengimpor 36,5% minyak dari Rusia pada tahun yang sama dan impor 41,1% gas alam. Namun meningkatnya bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina telah mendorong Uni Eropa untuk menambah sanksi. Kekejaman ini tidak bisa dan tidak akan dibiarkan tanpa jawaban. Para pelaku kejahatan keji ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jelas, mengingat peristiwa kita perlu meningkatkan tekanan kita lebih jauh, kata von der Leyen. Serangkaian sanksi baru itu akan dibahas oleh para duta besar Eropa pada hari Rabu. Adapun serangkaian sanksi baru juga mencakup larangan transaksi terhadap 4 bank penting Rusia. Kemudian ada juga larangan kapal-kapal Rusia untuk mengakses pelabuhan-pelabuhan Uni Eropa dan larangan ekspor yang ditargetkan senilai 10 miliar euro.